Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, hari ini sesuai dengan arahan yang diarahkan oleh pihak sekolah, kita hari ini belajar di rumah karena merebaknya virus corona. Jadi efeknya sampai ke sini. Jadi walaupun kita diliburkan sekolah, tapi kita tetap harus belajar. Proses belajar mengajar tetap dilaksanakan, akan tetapi di rumah. Hari ini Bapak akan membahas materi tentang pelajaran IPS. Materi yang akan kita lanjutkan mengenai tentang tradisi megalitik. Apa itu tradisi megalitik? Kita lihat dari pengertian secara bahasa, megalitik itu berasal dari bahasa mega. Mega itu yang artinya besar, dan litos. Litos itu yang artinya berasal dari bahasa Yunani yang artinya batu. Jadi tradisi megalitik itu berasal dari bahasa mega dan litos. Mega itu besar dan litos itu batu. Jadi tradisi megalitik adalah tradisi batu besar, di mana tradisi ini merupakan pendirian-pendirian bangunan-bangunan besar dan erat kaitannya dengan kepercayaan, di mana pada tradisi megalitik ini manusia sudah mulai mengenal adanya kepercayaan. Ada beberapa kepercayaan pada tradisi megalitik. Di antaranya yang pertama itu ada animisme. Catat, mohon dicatat, pada masa tradisi megalitik manusia sudah mulai mengenal akan adanya kepercayaan. Ya, kepercayaan apa? Yang pertama itu animisme. Apa itu animisme? Animisme merupakan kepercayaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal dunia. Nah, jadi manusia zaman dulu percaya kepada roh-roh nenek moyang yang telah meninggal dunia. Yang kedua, kepercayaan dinamisme. Apa itu dinamisme? Dinamisme merupakan kepercayaan atas kekuatan-kekuatan yang ada pada benda-benda, kekuatan-kekuatan gaib, benda-benda besar seperti pohon, seperti patung, seperti batu. Nah, jadi ini dikatakan benda yang mereka anggap memiliki kekuatan gaib itu disebut sebagai dinamisme. Berbeda dengan animisme. Kalau animisme percaya kepada roh nenek moyang, kalau dinamisme percaya kepada benda-benda yang memiliki kekuatan-kekuatan gaib. Yang ketiga, kepercayaan yang ketiga yaitu totemisme. Apa itu totemisme? Kepercayaan atau anggapan suci atas adanya kekuatan supranatural pada hewan-hewan tertentu, misalnya kerbau, ular, sapi, dan lain-lain. Nah, ini disebut sebagai totemisme. Jadi kepercayaan yang ketiga, yang pertama animisme, dinamisme yang kedua, dan totemisme. Dan yang terakhir, kepercayaan manusia pada masa megalitik, samanisme ya. Yang keempat yaitu kepercayaan atau pemujaan terhadap pemimpin upacara ritual. Nah, misalnya ketua suku, dukun, pemimpin upacara ritual dan lain-lainnya. Jadi menyembah kepada pemimpin-pemimpin. Ya, jadi itu merupakan kepercayaan samanisme. Jadi ada 4 kepercayaan pada masa tradisi megalitik. Yang pertama animisme, dinamisme, totemisme, dan samanisme. Oke, jadi itu beberapa pengertian dari zaman tradisi megalitik. Jadi yang kedua, Bapak ingin menjelaskan ada beberapa contoh peninggalan sejarah pada zaman tradisi megalitik. Contoh yang pertama, bukti peninggalan yang pertama adalah menhir. Menhir, apa itu menhir? Menhir merupakan bangunan berupa batu tegak seperti tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal dunia. Jadi menhir ini bentuknya seperti tugu, batu besar, dan kemudian berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Makanya, oke, kita masuk yang kedua. Contoh yang kedua yaitu dolmen. Apa itu dolmen? Dolmen adalah bangunan berupa batu yang terdiri dari batu lebar dan yang ditopang oleh beberapa batu yang lainnya yang kemudian dibentuk seperti meja. Apa fungsi dari dolmen? Dolmen berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Selain itu juga sebagai tempat pemujaan atau pelinggih, sebagai tempat duduk kepala suku atau raja pada masa itu. Jadi dolmen ini berfungsi sebagai tempat duduk alat suku. Oke, yang kedua ada kubur peti. Kubur peti biasanya mereka gunakan kubur peti ini sebagai tempat penyimpanan mayat orang yang sudah meninggal dunia. Kubur peti ini bentuknya seperti dari 6 buah papan batu dan sebuah penutup peti yang disusun secara langsung ke dalam lubang yang telah disiapkan terlebih dahulu. Jadi sama seperti peti kita sekarang ini, bentuknya peti mati tapi terbuat dari batu karena ini zaman batu. Kalau kita sekarang kan peti matinya terbuat dari kayu. Oke, itu yang ketiga. Dan yang selanjutnya ada yang dikatakan waruga. Apa itu waruga? Waruga adalah peti kubur batu dalam ukuran kecil yang berbentuk kubus dan bulat. Waruga banyak ditemukan, ini biasanya ini kita temukan di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah ini banyak kita temukan di waruga. Ini merupakan peti kubur batu yang berbentuk dalam ukuran kecil. Yang selanjutnya, contoh selanjutnya peninggalan pada masa megalitik yang selanjutnya adalah sarkofagus. Sarkofagus ini merupakan bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Nah, sarkofagus ini banyak ditemukan di daerah Bali biasanya. Dan di sini kalau kita ingin menemukan beberapa contoh sarkofagus, pergi kita ke Bali, itu akan kita temukan sarkofagus. Bentuknya seperti ini. Nah, oke. Yang selanjutnya itu ada yang dikatakan punden berunda. Apa itu punden berunda? Punden berunda adalah bangunan bertingkat yang dihubungkan ataupun seperti tanjakan-tanjakan kecil. Punden berunda ini fungsinya sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang lagi. Jadi karena memang tradisi megalitik ini merupakan tradisi awal manusia mulai mengenal adanya kepercayaan-kepercayaan, makanya setiap bangunan-bangunan yang besar mereka gunakan untuk sebagai memuja ataupun menyembah yang mereka anggap itu memiliki kekuatan-kekuatan gaib atau supranatural. Oke, selanjutnya ada patung, ya, arca patung. Ini bentuk bangunan yang dibuat menyerupai seperti makhluk hidup. Biasanya patung-patung yang mereka buat itu berbentuk manusia, berbentuk hewan. Nah, kebanyakan yang patung yang mereka buat itu berbentuk hewan. Nah, contoh-contoh patung bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini dia ada. Ini contoh patung seperti ini, ya. Ya, seperti ini juga. Nah, jadi cukup sekian materi IPS hari ini.